sebenarnya banyak banget sih yang mau gue bahas sih, tapi ntar bikin bisa aja kali loh videonya biar jelas. Yang sekarang mau bahas tuh lebih ke Demokrat, Partai Demokrat. Berapa ya, 2 hari lalu tuh ketuanya mantan Mayor Agus Harimurti Yudhoyono bikin konferensi pers, bilang kalau partainya akan dikudeta oleh orang-orang tertentu, baik dari dalam, dari mantan anggota, dan juga orang luar gitu. Dan orang luarnya itu bukan sembarangan gitu, tapi orang yang dekat dengan Jokowi gitu, yaitu si Pak Muldoko. Gue pas denger pidatonya tuh gue kaget sih. Ya kalau mereka yang udah biasa berorganisasi ya, ngelihat dinamika perebutan kekuasaan di dalam sebuah organisasi itu hal yang biasa sebenarnya. Guling-menggulingkan itu hal yang biasa, tinggal gimana bermainnya aja kan. Cuman yang serunya ini, yang menariknya adalah dia membawa ini ke luar gitu, ke publik gitu kan. Ya gue coba lihat dari dua sisi lah ya. Gue mau lihat dari sisinya AHY sendiri, mungkin 3 sisi lah. AHY-nya sendiri sebagai ketum dan keluarganya gitu kan. Dari sisi Partai Demokratnya sendiri, dan dari sisinya Muldoko mungkin. Ya kan? Sekarang gini deh, si AHY bilang itu akan dikudeta, mengganggu kedaulatan partai. Gue cuman ya wajar lah kalau dia merasa terganggu kan, karena dia belum selesai masa jabatannya gitu, ya kan. Apakah cara yang dilakukan AHY ini adalah cara yang baik gitu? Kalau benar sih nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya caranya ya, menurut gua ya. Tapi yang jelas gue bilang strategi yang dia lakukan itu jitu lah, cerdas. Banyak yang ya kasarnya menghina AHY ya, karena membawa ini ke publik gitu. Gue juga setuju dengan itu gitu. Ngapain sih dibawa ke publik? Harusnya kan bisa diberesin di internal sendiri gitu kan. Ngapain coba bawa ke publik beginian? Kayak nggak bisa ngurusin partai sendiri aja. Nah, itu kan menunjukkan kelemahannya dia gitu. Dengan dia membawa-bawa ke publik, di satu sisi itu menunjukkan kelemahannya dia dalam hal memanage organisasinya sendiri. Dia nggak bisa mengontrol internalnya gitu. DPC, DPW itu nggak bisa dia kontrol berarti. Sehingga dia membawa ke publik. Nah, ketika dibawa ke publik, ini yang gue bilang gitu, banyak langsung DPC, DPW itu kebakaran jenggot, dan mereka langsung menyuarakan dukungan kepada AHY. Gitu. Jadi jitunya di situ menurut gue. Itu jitu tuh jago lah. Jadi dia bisa mengamankan kekuasaan dia dalam beberapa tahun ke depan gitu kan, sampai kongres berikutnya.
cuman ya yang menyebutkan bahwa ini tidak cantik ya wajar juga gitu. Karena masalah internal dibawa-bawa ke publik gitu kan. Ya mungkin dia sakit hati ya, AHY ngelihat bahwa beberapa orang yang dulu pernah dekat dengan mereka itu ditikam dari belakang gitu. Itu ya wajar lah, sakit hati lah gitu. Dia kecewa gitu. Dan ada orang-orang juga memang yang dulu sudah merugikan Demokrat. Yang gue curiga sih satu orang yang 9 tahun lalu keluar tuh ya si Anas Urbaningrum kan. Ini kelihatan nih Anas mulai bermain lagi politiknya nih. Gue nggak tahu Anas tuh udah keluar atau belum ya. Nah, ini emang politisi yang jago Anas nih. Ya kan? Jadi ya dari sudut pandang gue sih, kalau ngeliat dari sudut pandang AHY ya, kalau gue ngeliat si Agusnya, ini hal yang gitu untuk dia lakukan walaupun tidak cantik karena dia membuka ke publik gitu. Efektif. Langsung demokrat di daerah tuh langsung bersuara gitu kan. Ya karena mereka pada kebakaran jenggot. Karena mereka belum punya kepastian gitu. Akan ada atau tidak pergantian, mereka tidak punya kepastian, jadi lebih baik dukung yang ada dulu gitu. Daripada nggak punya rekomendasi atau dipecat dari partai, lebih baik didukung dulu kan. Nah ini gue sekarang pindah ke sisi Demokratnya nih, ke sisi partainya, sudut pandang partainya. Kalau gue ngeliat dari sudut pandang partainya, sebenarnya masalah di Partai Demokrat tuh seperti kebanyakan masalah partai-partai lain. Di Indonesia ini, menurut gua, hampir semua partai itu bergantung kepada satu sosok. Benar-benar ketergantungan terhadap satu sosok. PDIP dengan Megawati gitu kan. Nasdem dengan Surya Paloh, Demokrat dengan SBY, Gerindra dengan Prabowo. Nah, hanya beberapa partai aja yang cukup menurut gue profesional ya, artinya tidak tergantung dengan satu nama aja. Dan yang salut ya pasti satu partai yang gue sebenarnya nggak terlalu suka, tapi mereka justru profesional, yaitu Golkar. Golkar adalah partai yang stabil, dinamikanya jelas. Siapapun bisa jadi pemimpin, jadi nggak terkunci pada satu sosok aja lah, satu orang aja. Dulu sempat dengan klannya Bakri, tapi ketika si JK naik jadi wakil, Bakri bisa ditendang gitu kan. Terus selain Golkar, justru yang ya itu salah satu lagi nih yang gue nggak suka, PKS gitu. Walaupun ya PKS banyak lah ya, gue cuma nggak suka sama partainya, tapi kalau di lingkungan masyarakatnya mereka banyak membantu, itu gue suka lah. Aktivitas di masyarakatnya gue suka, nggak ada urusan agama dengan ini ya. Nah, PKS itu profesional tuh, itu harus diakuin tuh. Mungkin ada Pak Hidayat Nur Wahid di situ, tapi sosok itu bukan tidak tergantikan gitu kan. Karena kayaknya sepertinya PKS itu tidak terikat dengan suatu sosok gitu. Jadi ya profesional lah. Ada partai lain tuh mungkin yang baru tuh PSI gitu. Itu juga mungkin karena kayak sosoknya siapa? Grace gitu. Siapa Grace? Biasa aja gitu. Bukan sosok nasional yang terkenal banget. Cuman apakah di belakangnya ada orang-orang tertentu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas PSI gue lihat tidak ada sosok yang sehingga partai ini tergantung dengan sosok itu gitu. Nah, balik ke Demokrat,
wajar beberapa kader-kader itu gelisah gitu, karena perolehan suara Demokrat tuh turun jauh banget dibandingin 2009. Jauh banget, drastis dari 2009 ke 2019 ya. Jangan ke 2014 mereka masih cukup kuat suaranya. Tapi 2019 suaranya jelek banget. Beberapa keluhan yang berita muncul muncul di berita lah ya. Informasi-informasi yang muncul di berita dan ini gue pikir valid lah, pasti valid. Yaitu mereka nggak punya kemampuan untuk menggerakkan massa lagi gitu, sehingga mesin partai itu tidak bisa bergerak secara optimal. Belum lagi kader-kadernya yang masuk ke dalam jajaran legislatif tuh kayak DPR, DPRD gitu, itu dimintain iuran yang besar gitu, sehingga mereka merasa kecewa dengan partai. Dimintain iuran tapi ketika pemilihan nggak disupport gitu. Nah ini nih yang jadi dilema nih. Apakah partai akan berkembang selalu seperti ini gitu kan? Sekarang pertanyaannya mesin partainya akan seperti apa ke depannya gitu. Nah ini yang makanya wajar kader-kader itu pada sedikit menginginkan perubahan gitu kan. Mereka mencari sosok yang bisa mendukung mereka gitu untuk beraktivitas di daerah gitu, sehingga nanti kedepannya mengangkat kembali nama partai gitu kan. Ini yang diinginkan oleh kader-kader sebenarnya. Nah sekarang tinggal gimana caranya si Agus atau pimpinan-pimpinan Demokrat itu sebenarnya bikin sebuah terobosan manajemen organisasi lah ya, sehingga partai ini bisa berkembang gitu. Menurut gua Demokrat mesti bisa bikin sebuah program yang jelas gitu kan. Sebenarnya yang dibutuhkan dari partai apa sih? Maksud gua yang dibutuhkan oleh partai itu simpel kan, cuman dukungan masyarakat. Ya ambil hati masyarakat lah. Apa kayak dilakuin. Jangan cuman ketika pemilu atau pilkada main duit gitu. Balik lagi, walaupun gue nggak suka partainya, tapi gue suka dengan tindakan-tindakannya yang dilakukan di keseharian masyarakat ini. Ambil contoh PKS deh. Di awal-awal berdiri PKS, makanya PKS itu bisa terkenal karena mereka punya kader-kader militan yang terjun langsung ke masyarakat dan itu mengena ke hati masyarakat gitu. Nah, Demokrat bisa mencontoh hal-hal seperti itu karena sebenarnya mau teknologi udah kayak gimana kayak, kalau masyarakat itu dibantu dalam kesehariannya pasti diingat. Satu saat pasti dibalas jasanya. Nah ini sesuatu yang harus dilihat oleh Demokrat menurut gua ya. Apa yang mesti dilakukan gitu dalam program-program kesehariannya gitu. Jangan cuman nagih-nagih iuran gitu terus nggak ada kinerja yang jelas ke rakyat gitu. Terus minta didukung supaya jadi presiden 2024. Gak akan gitu. Lu mau jadi presiden 2024 lu harus jelas. Nongol di berita enggak, sekali nongolnya adalah cuman ngomong yang ngaco-ngaco gitu, yang tidak memberikan manfaat gitu. Mau ngapain? Ya kan? Jadi sebenarnya tinggal Demokrat tuh membuat program-program yang jelas lah supaya namanya tuh makin berkibar dengan baik
Jadi disupport masyarakat ya, ini sih sebenarnya program yang harus dijalankan oleh semua partai ya, nggak cuma Demokrat doang. Nah, itu dari sisi ininya, dari sisi apa namanya, dari sisi partainya ya. Menurut gua harus ada sebuah program kerja yang jelas dari Demokrat, dan harus diakalin tuh program, gimana caranya program bisa jalan tanpa biaya banyak gitu. Itu harus dicari caranya gitu. Jangan cuman aduh nggak ada duit, nah itu yang ya lu nggak kreatif berarti. Sekarang dari sisi Muldokonya gitu. Pak Muldoko memang udah nyebut bahwa dia cuma terima tamu doang. Orang-orang Demokrat menyuarakan aspirasinya, kecewa dengan kepemimpinan sekarang. Mereka mencari sosok yang kira-kira bisa membawa Demokrat lebih baik gitu kan. Ya dengan pernyataan Pak Muldoko bahwa dia gua cuman terima doang kok, datang foto-foto ya gue dengerin, udah gitu. Itu kata Pak Muldoko ya, kalau gue nggak salah kutip nih. Dan semoga seperti itu gitu kejadiannya. Ya yang dilakukan oleh Pak Muldoko udah wajar. Kalau memang dia cuman terima aja ngobrol-ngobrol, ya orang datang aspirasi. Ya nggak tahu ya, Demokrat butuh sumber dana kali ya, sehingga mencari channel untuk dapat sumber dana dari pemerintah. Channelnya lewat Muldoko gitu. Wajar-wajar aja. Tapi yang bikin kepala gue sedikit kreatif ya, jadi nggak enak. Ini yang gue ngomongin cuma sekedar teori ya, teori konspirasi aja lah, cuman berandai-andai. Seandainya pun Muldoko mau jadi ketua Demokrat, menurut gua cara dia kurang cantik. Karena ada beberapa berita yang bilang kan, ini berita ya, gua kutip berita tuh tadi pagi gua ada baca. Beberapa anggota suara-suara dari cabang itu dijanjikan dibayar berapa, 100 juta gitu per suara gitu. Menurut gue sih ya oke lah, kalau masalah bayar suara itu hal yang biasa banget terjadi di dalam sebuah kongres. Tuh gue udah ngalamin tuh, udah bosen gue ngalamin gitu. Gue cuman mau bilang kayak gue bilang tadi, bahwa caranya Muldoko kurang cantik. Kenapa? Menurut gue, jangan lu kumpulin semua orang atau banyak orang dari Partai Demokrat ketemu sama lu gitu loh. Harusnya Pak Muldoko jangan mengundang mereka datang ketemu Pak Muldoko. Ini kan masih, ini teori gue ya. Mau Pak Muldoko yang undang, mau mereka yang berinisiatif, jangan dilakukan gitu menurut gue sih. Cukup Pak Muldoko pegang 1, 2, 3 orang kunci di Demokrat untuk melakukan pergerakan itu gitu. Contoh yang paling keren untuk pergantian ketua umum partai itu adalah Golkar. Gak ada angin, gak ada badai, tiba-tiba JK masuk menjadi calon ketua. Langsung semua bubar. Itu cantik banget tuh. Cantik banget.
nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba Pak JK des, ya pasti ada anginnya, cuman nggak kedengeran kenceng banget berhembusnya gitu loh. Jadi bukan sebelum kongres udah ada hembusan itu, tiba-tiba di dalam kongres berubah, ya yang naik. Gue yakin 1-2 hari sebelum kongres itu udah diatur sebenarnya. Mungkin Pak Muldoko bisa pakai cara itu, bahwa ini diatur pelan-pelan, siap-siap gitu. Iya kan? Mungkin sebenarnya ini cara yang mau dipakai. Makanya kader-kader itu minta KLB kan, kongres luar biasa gitu. Tapi keburu kecium sama pimpinan pusat. Ya gimana nggak kecium, yang ketemu orangnya banyak banget. Suarakan pelan-pelan, nama nyusul. Sebagai seorang mantan Panglima Tinggi TNI, melakukan silent operation tuh harusnya sesuatu yang udah masuk dalam strateginya dia gitu. Cuman ternyata silent operationnya ini bocor. Nah, ini masih teori gue ya, teori konspirasi juga gitu. Tapi sekarang pertanyaannya lagi adalah oke, cukup dengan teori konspirasi strategi untuk jadi ketum Golkar ya, ketum Demokrat. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa Muldoko milih Demokrat? Menurut gua karena Demokrat murah. Partai lain, kayak balik lagi ke premis awal tadi, ke opini awal gua, bahwa partai-partai ini semua di Indonesia tergantung pada satu sosok. Yang tidak tergantung pada satu sosok itu cuman Golkar dan PKS. Muldoko nggak mungkin masuk PKS, ya kan? Dengan posisi dia sekarang sebagai Kepala Staf Presiden Jokowi, di mana itu berlawanan dengan PKS, itu akan bikin repot kalau dia masuk ke PKS gitu kan. Kalau dia milihnya Golkar, mahal banget. Golkar itu walaupun bukan suara tertinggi di pemilu kemarin, tapi Golkar tuh ada di tengah-tengah. Gue lupa lah, dia dengan Demokrat tuh kayaknya masih tinggian Golkar berapa persen gitu. Ya kan? Dan Golkar itu di daerah-daerah suaranya juga lumayan kuat gitu. Jadi kalau dia harus mau menggerakkan mesinnya Golkar, dia butuh tenaga yang besar sekali. Nah, sekarang ada partai lain lagi nggak? PSI. PSI itu partai kecil, nggak ada suaranya, bahkan nggak ada sama sekali di DPR gitu. Adanya cuma DPRD di Jakarta sama di mana ya? Ada 3 daerah, 3 atau 4 daerah, gue lupa. Nah, kalau dia mau ngambil PSI, yang jadi masalah susah. PSI tidak bermain seperti itu gitu. Dan PSI sudah menyatakan giring sebagai calon presiden. Ya walaupun tuh gimmick doang sih, kita tahu lah suaranya nggak ada. Tapi pergerakan PSI ini lumayan rapi lah di bawah gitu kan.
dengan suara-suara mereka di DPRD DKI menyatakan kejujuran, itu banyak menyentil orang-orang untuk melihat bahwa ada loh partai-partai yang jujur, yang membela masyarakat kecil dengan aktivitas kesehariannya gitu kan. Anggota DPRD-nya terjun ke rakyat, kalau rakyat komplain dia langsung follow up gitu, dia langsung tanyain ke dinas bagaimana, seperti itu. Tapi kayaknya Muldoko nggak bisa pakai PSI. Jadi yang bisa dipakai sama dia ya Demokrat, suaranya ada, kursinya ada, jadi punya modal suara lah ya. Tapi nggak terlalu mahal. Kenapa? Karena mesinnya di daerah tuh lagi mandek gitu. Jadi nggak, ya mesin kalau lagi mandek cukup dioliin sedikit bisa jalan gerak lagi kan. Tapi kalau yang lain-lain mesinnya udah besar, jadi butuh oli lebih besar, susah. Menurut gue sih cara hitung-hitungannya seperti itu ya, hitungan ekonomisnya ya. Tapi ya ini juga teori konspirasi. Siapapun yang mau maju pemilu 2024 capres, kalau dia nggak bisa bawa PDIP dan Gerindra, kalau modalnya terbatas, paling visible memang Demokrat. Tapi apakah Demokrat mau ngasih suaranya? Belum tentu, karena dia udah bawa si AHY untuk jadi presiden gitu kan. Nah ini tinggal mana kuat-kuatan modal aja sih jadinya. Ya itulah opini gua. Ya, ini nama juga opini ya, kita cuman berhayal aja jadinya. Bagaimana ini, kenapa, bagaimananya, seperti itu. Mudah-mudahan semua segera beres lah dan tercerahkan.